Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau mereview mobil yang kemarin kita ambil mobilnya, berburu mobil itu Innova bensin ya, tipe G 2010. Mobilnya seperti apa? Ini dia mobilnya. Mobil Innova G 2010 ini bensin tentunya ya, manual transmisi, kilometernya sekitar 100.000 lebih dikit. Grill depannya sudah diganti yang model seperti ini karena ya suka-sukaan sih modelnya ya. Kalau saya suka yang aslinya gitu. Kalau ini ya dulu orangnya yang punya ini seneng yang model seperti ini. Terus kalau cat insya Allah banyak yang original. Kalau yang body apa namanya ya, spet ya bumper lah gitu, tahun 2010 kan, udah 13 tahun yang lalu. Wiper ini juga baru kita ganti kemarin perbaikannya ya. Ban ini alhamdulillah kita dapat bannya itu 2022 baru semua. Alhamdulillahnya mesinnya halus, body ada baret-baret dikit ya. Ya wajar sih pemakaian sih. Karena yang pakai ini kemarin itu yo enggak terlalu dirawat banget sih. Ada baret dikit. Terus di sebelah sini kemarin kita cat ya, sebelah kiri kita kemarin sepet. Untuk di sini ada baret-baret di sini agak dalam karena nyerempet sama pagar sininya. Jadi kita sudah rapikan sebelah sini di dealer ya. Kita rapikan di dealer. Terus kalau ban semua baru ya. Oke, kita sekarang cek mesinnya. Nah, ini mesinnya. Mesinnya 1 TR MT. Nah, kondisinya halus mesinnya, nggak ada rembes-rembes, nggak ada bocor-bocor. Kemarin ada bocor di cover palep, tapi saya minta yang punya untuk melakukan perbaikan di cover palepnya, seal busi, jadi udah diperbaiki. Ini sudah 2010 tentu udah Euro. Kalau Euro ada ininya nih, ada car canister namanya ya. Nih, jadi settingan ECU-nya juga lebih irit untuk bensinnya kalau yang sudah Euro. Terus panbel itu juga belum lama ganti, tensionernya itu semua diganti juga. Jadi insya Allah mesin oli juga sudah diganti, jadi aman. Radiator coolant masih pakai originalnya. Terus bypassnya juga masih pakai originalnya masih. Jadi nanti kita saranin kapan nanti kita ganti bypass, selang bypassnya ini ya, yang di dalam sini ini masih pakai original. Tidak ada bekas nabrak di depan dan di belakang. Ini contohnya. Nah ini kan kemarin ada yang bekas nabrak ya. Ini kita ngecek itu udah banyak sekali unit. Mulai saya ngecek di Pati. Ini pesenannya mobil beliau ini. Saya ngecek di Pati, ngecek di Demak, ngecek di Semarang, ngecek di Jogja. Pokoknya keliling-keliling lah, utara ke selatan, pokoknya jauh-jauh. Itu enggak ada yang sesuai sama kriteria kita tentunya. Nah makanya ini ada yang masuk kriteria kita. Langsung kita ambil. Memang ada beberapa minus-minus, tapi ya namanya mobil bekas pasti ada minus-minusnya. Yang penting kita bisa nerima minusnya dan itu normal gitu minusnya. Sini Mas, interior. Alhamdulillah interior masih bagus, covernya juga masih bagus, sudah cover semua, jadi oke. AC juga dingin.
tipnya tapi standar, masih bawaan. Setirnya masih kenceng banget tuh, nggak goyang sama sekali setirnya. Kilometer 113.000 tuh ya. Ini juga kopling masih enteng juga, handrem masih aman, ini belum pecah. Biasanya sini ada yang pecah. Buku servis manual book ada semua nih. Nah, ini ada semua ya, cuma kuncinya yang cuma satu. Ini ada semua, nah, ini ada semua. Oke, nih tutup masih normal semua tuh. Ini ada P3K juga. Oke, ini joknya enak ya, interior sudah cukup, lebih dari cukup sih kalau menurut saya ya. Electric mirror, electric window udah normal semua juga, tidak ada masalah. Baris kedua, nih baris kedua, karpetnya juga masih bagus bawahnya. Ini AC kisi-kisinya juga masih normal semua, nggak kenceng juga. Ini masih, biasanya sini kalau tahun-tahun segini nih, ini kisi-kisinya masih jebol-jebol gitu ya. Ini masih apik gitu, nggak ada yang patah-patah tuh, nggak ada. Alhamdulillahnya seperti ini ya, kita dapat unitnya. Kemarin kita ngecek itu ada 5 apa 6 ya, jauh-jauh banget. Purwodadi juga itu, wah ngecek jauh-jauh ke Purwodadi, ternyata barangnya seperti itu. Oke, mau itu kemarin ngecek tipe V ya. Oh, tipe V itu ya kondisinya nggak seperti inilah kondisinya. Jetnya mulus dia, cuma kita kemarin sepet sebelah kiri aja. Oke, kita cek baris ketiga plus bagasi ya. Nah, ini kemarin kita ganti lampu sebelah sini original, karena di sini ada bekas retak sedikit, kata pemiliknya itu pas parkir ya ada anak mainan di dekat rumah, terus kena batu anak mainan gitu, lempar-lemparan batu katanya. Jadi kita ganti. Karpetnya juga masih bagus kan karpetnya ini. Kunci dongkrak masih original semua. Nah, alhamdulillah kita dapat unit yang termasuknya menurut saya dinaikinnya enak ya, bensin nggak terlalu boros. Sekarang kita coba tes jalan yuk. Oke, kita lanjut tes jalan. Ini panas-panas siang-siang. Nah, ini kalau Innova itu yang saya suka itu suspensinya kalau pasang masih bagus ya, suspensinya bagus itu, nganai jalan goyang jelek itu dedep gitu. Kalau yang Everest itu yang saya pakai sekarang itu kan agak mantul-mantul kan. Kalau ini tidak ada mantul-mantulnya, cuma dedep gitu. Jadi seneng-senengan aja sih. Tapi kalau untuk hajar lubang itu ya ini loh, mantep pokoknya. Terus dia model setirnya kan setirnya rack and pinion, steering racknya rack and pinion itu, jadi kendalinya itu enak langsung gitu, nggak seperti yang mobil-mobil yang seperti Everest itu kan dia pakai linknya banyak, jadi nggak terlalu berasa di setir gitu. Ini AC dingin nih, ini malah kayak bersin kalau kayak gini saya nih. Tutup dulu, tutup. Ini buat teman-teman semua, kalau mau nyari mobil yang nyaman, enak, ya Innova bensin tuh salah satu pilihannya. Terkait bensinnya boros apa enggak itu ya relatif sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen cari yang enak, nyaman, spare partnya gampang, perawatannya mudah, awet, nggak gampang rusakan, terus bensinnya irit kayaknya udah ada pilihannya, terus murah gitu nggak ada. Jadi pasti ada plus dan minusnya tiap masing-masing jenis mobil ya. Contohnya Innova ini kan luas, lega, longgar, terus enak dinaikinnya, suspensinya nyaman, apalagi ya perawatannya gampang, apalagi ya yo nggak bodinya bentuknya nggak jelek-jelek banget gitu kan, nggak ketinggalan zaman lah intinya, walaupun tahunnya 2008 gitu kan, apa 2010 gitu kan, udah dipakai 13 tahun gitu kan, tapi masih enak, nyaman gitu loh. Tapi kita kalahnya yo lagi-lagi namanya Kijang itu kita pasti bensin atau bahan bakarnya ini agak lumayan boros. Ini 1 liter kalau menurut saya ya, kalau
yang pernah saya alami itu 1 liternya bisa 111, 112 kalau di tol gitu kan, dengan konstan kecepatannya ya, atau RPM ya standar lah 2500, 3000 gitu. Kita jagain RPM itu, jaga kecepatan itu di angka itu. Dia masih worth it lah kalau menurut saya dengan apa yang kita dapatkan di mobil ini, dari nyamannya, dari spare partnya banyak melimpah, nggak rewelan segala macam. Cuma kita kalah di bahan bakar aja. Kan kita kalau pakai mobil ya pasti ada yang sesuatu yang dikalahkan. Kalau pajak juga nggak terlalu mahal, ini 2,8 kalau nggak salah pajaknya. Jadi nggak terlalu inilah apa mengrong-rong gitu, karena kita kalah cuma pas di bensin aja. Nyamannya itulah yang bisa menutupi kekurangan dari bensin itu. Kalau kita mau pilih diesel ya bagus kalau kita dapat diesel yang bagus juga gitu kan. Dan harga diesel sekarang enak, harga diesel tinggi banget, mahal banget sekarang. Diesel itu luar biasa, tinggi harga diesel juga. Kalau ngisinya dek juga ya nggak jadi irit akhirnya gitu, karena harga dek kan lumayan mahal. Sedangkan kalau untuk keiritannya nggak beda jauh juga, paling sekitar 1:13 kayak gitu kan. Kalau diesel ya beda-beda, 1 liternya itu 2 kiloan gitu per liter. Tapi kan harga solarnya itu kan murah gitu, jadi akhirnya biaya untuk pembelian bahan bakar lebih ngirit. Tapi menurut saya untuk keluarga yang cuma weekend, Sabtu Minggu, atau pas keperluan untuk keluarga jauh, itu ya ini pilihan. Selain Kijang LGX yang kalau kita punya dana lebih bisa pakai Innova. Terus genah itu nyaman, enak wis, genah wis. Oke, sekarang kita jalan pulang. Dan ini pesanan ini itu pesanan yang saya cari sampai berapa ya? 1 bulan atau 2 bulan gitulah baru dapat. Sekarang kita mau anter ini unitnya setelah kemarin udah kita servis, kita cek, kita body repair gitu kan. Nah, sekarang kita mau anter ke Solo Raya karena beliaunya masih di Irian Jaya. Kemarin saya informasi saya masih di Irian Jaya mas, diantar aja, nanti ada orang tua sama kakak saya. Siap, sekarang kita antar yuk.